Ya, Pak. Gimana kabarku, Pak? Apa Gimana kabarku? kabar saya tuh kabar Mas Hendy? Oh, ngerti bahasa Indonesia di Bang Juma nyambung nih. Oh, Ya, nggak Oke. nyambung. Oke. silakan Bang Hendi. Ya. Saya kasih Selamat topik Pak ya, malam. nanti ditanggapi Bang Juma ya. Eh, Ya, ya, Firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia benar-benar firman atau yang berfirman yang menjadi manusia, Pak? bukan itu dulu Pak, bukan itu dulu. Yang utusan itu, Gimana? yang Yesus adalah utusan gitu kan? Oh ya, ya, nggak apa-apa. Langsung ke situ aja. Yesus utusan atau Tuhan? Ya kita membahas utusan saja dulu. Oke, silakan Bang Juma. Dia mau menjawab, Kalau ada membahas pertanyaan, utusannya saja. Silakan. perbedaan pemahaman saja seperti yang dulu-dulu. Oke. Kalau menurut Bang Yuma, yang diutus itu siapa? Yang diutus itu pasti ciptaan. Pesuruh, office boy, OB, atau kurir. Oke, itu pendapat Bang Yuma ya. Iya, namanya juga utusan, Pak. Iya. Kalau itu kan banyak disampaikan di catatan Yohanes kayaknya utusan itu. Iya, betul. Aku utusan, Yesus utusan, betul. Banyak kali pun. Terus, Enggak banyak di Yohanes memang banyak. Dan sekarang memakai yang catatan Yohanes saja, Bang. iya, silakan. Itu yang diutus tadi Bang Yuma mengatakan ciptaan gitu ya. Iya, pasti, Pak. Kalau Pasti. menurut Yohanes, Hmm. yang diutus itu adalah anak Allah Hmm. dan juga firman dan Iya. juga jalan atau firman sebenarnya. Itu di Yohanes 4:15 itu ya. Akulah Iya. jalan. Berarti yang diutus itu jalan atau firman Iya. yang Yohanes 1:14 itu firman menjadi daging. Kemudian yang diutus adalah anak Allah. Itu tertulis dalam Yohanes 3:16 itu ya. Itu yang Iya, diutus. betul. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian Bang, diutus untuk apa Bang menurut Yohanes? Diutus untuk mengajarkan manusia menuju kepada Tuhan. Oh, iya. Kalau saya diutus untuk menyampaikan semua firman dan juga diutus untuk melakukan pekerjaan yang diharapkan dari Allah Bapa. Iya, betul. Terus, Ya itu Sebagai- berarti diutus untuk apa? utusan Agar- itu diutus untuk mengajarkan Bani Israel melakukan apa yang diperintahkan oleh yang mengutus untuk disampaikan oleh utusan. Itu ada di dalam Yohanes enggak untuk Bani Israel itu? Ada. Di ayat berapa? Banyak, Pak, banyak. Enggak, maksud Matius- saya ini kan membahas yang Yohanes ya, karena utusan itu kan dari Yohanes yang Oke, membahas. Yohanes 17:3, Yohanes 12:49. Terus kemudian ada lagi di Yohanes 17:8, Yohanes 14:24, Yohanes 5:36, Yohanes 5:37, Yohanes 5:26 dan seterusnya. Banyak kali, Pak. Yohanes 5 nomor Benar. 30. Nah, Berarti terus, kan Bang Yuma mengatakan diutus untuk Bani Israel gitu ya. iya, Itu betul. di Yohanes berapa gitu maksud saya, karena kita membahasnya dari Yohanes. Yohanes mengajarkan setiap Yesus berbicara, Pak. Itu Yesus berbicara untuk Bani Israel. Ya maksud saya gini, menurut Yohanes itu di Yohanes berapa, nomor berapa gitu loh Bang. Yang mananya? Yang diutus untuk Bani Israel tadi loh. Setiap Kita kan Yesus, membahasnya dari catatan Yohanes gitu kan. Hmm. Karena utusan itu banyak disampaikan dari catatan Yohanes. Dan satu di Markus, satu Matius gitu. Lainnya enggak mengatakan utusan gitu ya. iya, Yesus setiap dia berbicara, aku adalah utusan Tuhan, aku adalah utusan Tuhan, itu selalu merujuk kepada Bani Israel. Gak pernah ke tetapi bangsa kan, lain. iya, bangsa Israel itu kan bukan catatan Yohanes kan. Yohanes loh, Pak. Sekali Nah, lagi Yohanes saya katakan, berapa? setiap kali Yesus itu berbicara, maka setiap saat itu juga dia mengatakan dirinya untuk Bani Israel. Contoh di Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku,
mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mereka di situ siapa? Bani Israel. Muridku di situ siapa? Bani Israel. Selalu Bani Israel. Iya, oke. Hmm. Sepengetahuan saya yang Bani Israel, Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel di waktu ketemu wanita Samaria itu ya Bang ya. Iya, Matius 15. Ya, kalau lainnya kayaknya belum pernah Yesus mengatakan seperti itu, walaupun Yesus itu bersama dengan murid-murid dari bangsa Israel begitu ya. Oke, sekarang begini Bang, kalau Iya. itu melakukan pekerjaan Allah, melakukan pekerjaan, sebenarnya pekerjaannya itu apa toh menurut Yohanes? Pekerjaannya itu adalah menyampaikan firman. Bukan, berarti kan ada dua, melakukan pekerjaan dan menyampaikan semua firman gitu ya. Iya, Sekarang betul. satu dulu. Hmm. Untuk melakukan pekerjaannya itu disuruh apa? Boleh. Menyampaikan firman, berkata-kata berdasarkan firman yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Itu pendapat Bang Yuma ya. Lah ya memang begitu Pak. Kalau menurut saya gini Bang, kalau menurut saya inti pekerjaan menurut catatan Yohanes untuk melakukan pekerjaan dalam kasih karunia itu. Dalam Yohanes 8 itu kan dikatakan minum darah dan makan daging gitu, kurang lebih itu supaya hidup kekal gitu kan. Iya, tapi daging yang dimaksud di situ kan roti Pak. Darah dimaksud di situ anggur, bukan darah betulan, bukan daging betulan. Terus menurut pemahaman Bang Yuma ya. Memang begitu Pak. Memang begitu. Yesus tidak mempertunjukkan darah betulan. Darah di situ anggur. Iya, itu menurut Bang Yuma ya. Menurut Yesus, Pak, itu menurut Yesus. Yesus Ya, kan yang mempertontonkan pada saat itu anggur. Betul. Tetapi kan itu perlu dipahamkan bagaimana supaya hidup kekal. Masa hanya makan roti dan anggur hidup kekal? Kalau Yesus Pak hidup kekal itu syaratnya cuma satu. Mentaati segala firman Allah. Itu menurut Yesus. Oke, ini saya akan membahas kita kan di dalam Yohanes gitu ya. Kalau saya, Yohanes 1:14 kan firman menjadi daging. Berarti makan daging adalah makan firman. Karena dalam Yohanes 4:16 kan dikatakan akulah jalan. Jalan itu ya perintah-perintah itu atau firman-firmannya itu. Berarti makan daging adalah menjalankan perintah, menjalankan firman gitu. Bagus. Berarti bukan mati disalib kan itu makan daging, bukan kan? Bukan, itu endingnya di situ. Kemudian yang kedua. Endingnya di situ. Terus yang kedua, sekarang Bang Yuma sebelum ke sana. Kita hanya sebentar saja kok, sangat lama, paling 10 atau 15 menit saja. Ini Bang, kalau tadi kan makan daging, minum darah atau pencurahan darah. Itu maknanya apa Bang menurut Bang Yuma? Darah itu ajaran Pak kan? Makanya dikatakan iya. Oh, iya. Menurut Bang Yuma ajaran itu ya? Iya. Terus apa? Kalau menurut pemahaman saya, pencurahan darah itu kan lambang kehidupan manusia ya. Itu adalah roh. Sehingga kalau semua manusia dicurahkan roh kudus di dalamnya, berarti akan hidup kekal. Berarti kalau makan daging dan minum darah adalah bagaimana kita menjalankan firman-firmannya itu dan memperoleh dampingan oleh Roh Kudus yang di 16 itu. Di Yohanes Yohanes yang akan meminta bantuan dari Roh Allah untuk mendampingi selama-lamanya itu, Pak. Iya, terus? Itu berarti darah itu lambang kehidupan atau lambang roh. Sejauh kita memperoleh daging, makan daging tadi, dan pencurahan roh atau minum darah tadi atau pencurahan darah, itu akan hidup kekal. Karena apa? Karena kita selalu makan dagingnya, selalu menjalankan firman-firmannya, dan memperoleh dampingan dari Roh Kudus yang dimintakan di Yohanes 16 itu. Gitu. Menurut saya.
Iya, tahu Pak. Intinya darah daging yang Yesus maksudkan di situ pengajaran. Pengajaran Oke. Yesus. Bukan yang lain-lain. Bukan pengajaran orang lain. Tapi Yesusnya. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Berarti murid Yesus yang minum anggur dan makan daging adalah mereka yang menjadi praktisi Taurat. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan keluar dari konsep itu. Iya, kita belum ke situ ya, karena kita kan hanya membahas utusan kan. Iya, Menurut dia. utusan. Maka utusan ini harus diikutin. Semua orang yang mengikuti utusan yang adalah Yesus pasti menjadi praktisi Taurat. Pasti itu. Pasti. Tidak mungkin menjadi Kristen, tidak mungkin Pak. Iya. Karena Yesus mengajarkan menuruti firman yang Tuhan berikan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini Bani Israel. Maka ending daripada makan roti, minum daging, minum darah, itu kalau Anda narasikan, orang-orang mereka yang dimaksud mereka itu adalah mereka yang menjadi praktisi Taurat, bukan praktisi surat-surat Paulus. Yes. Oke, aku tidak sampai ke inti Taurat ya. Kalau inti Taurat, tapi kita ke utusan dulu lah. Inti Taurat kan ada dua tadi. Kembali ke gini kan. Tadi kan semua perintah-perintahnya ya. Kalau dalam Yohanes tadi kan saya sudah mengatakan bahwa pengakuan Yesus itu akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, makna jalan, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa makna jalan adalah yang tadi Bang Yuma katakan, semua perintah-perintahnya. Tetapi sayangnya Bang Yuma mengatakan itu hanya untuk Bani Israel gitu ya. Yes, betul. Tapi kami tidak akan Kita naik itu, lagi tuh, dikasih naik. apa itu? Karena kita tidak akan membahas itu, ini membahas utusan saja. Nah, kemudian apa makna kebenaran menurut Yesus? Karena yang diutus kan jalan dan juga kebenaran gitu. Kebenaran yang dimaksud Yesus itu adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan itulah kebenaran itu. Benar, berarti tidak bohong ya. Yesus tidak penyesat gitu ya. Iya, jadi harus ajaran Yesus yang diikutin. Berarti bukan ajaran yang lain. Apapun ajaran Yesus adalah benar itu ya Bang ya. Ya, betul. Karena sekali. dia kebenaran. Kalau tidak benar berarti akan sesat. Kemudian juga waktu di Zoom Bang Yuma kan mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau salah datangnya dari saya gitu ya. Betul sekali. Dulu kalau di TikTok saya belum pernah mendengar itu. Gitu. Iya, benar-benar. Okay. Kemudian Roh Kudus di dalam Yohanes itu kan juga untuk mendampingi, itu kaitannya dengan Yohanes 8 tadi adalah untuk roh kehidupan yang selalu mendampingi sampai selama-lamanya gitu. Iya. Nah, kemudian gini Bang Yuma, kalau Roh Kudus ini kan juga di sana dikatakan roh kebenaran gitu ya Bang ya. Iya. Itu maknanya apa Bang? Roh kebenaran itu adalah makhluk Tuhan yang juga statusnya sama seperti Yesus. Kenapa demikian? Karena roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar dari yang mengutusnya, itulah yang ia sampaikan. Yohanes 16 nomor 13. Berarti dia statusnya makhluk. Ya. Iya, berarti Roh Kudus juga roh kebenaran. Kemudian Yesus tadi juga aku jalan kebenaran. Iya. Kemudian Allah sendiri kan kebenaran gitu ya Bang ya. Allah itu adalah tujuan, pencipta langit dan bumi, sang Khalik. Apakah Bang Yuma mengatakan kalau kebenaran itu datangnya dari Allah itu waktu Zoom itu? Iya betul.
Karena sang utusan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Semua yang disampaikan adalah apa yang diterima dari sang pengutus untuk ia sampaikan kepada siapa firman itu harus disampaikan, yaitu Bani Israel. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan berdoa untuk dunia. Apakah ada seperti itu Bang? Itu kan doanya untuk 12 murid ya di 17 itu. Yohanes 17 nomor 9. Murid apa ada kata-kata Bani Israel atau semua yang percaya pada dia? Mereka siapa? Mereka yang ada di sana, yaitu murid-muridnya dari Bani Israel. Bukan Tapi untuk dunia, bukan untuk dunia aku berdoa. Kayaknya di Yohanes 17 itu tidak hanya para murid Bang. Di 17 berapa ya itu juga kan semua orang yang percaya gitu ya. Coba kita lihat Pak di sana. Ada, tapi saya lupa di 17 berapanya gitu. Tapi Ya, tidak 17:9. Halo, selamat malam Bang Zuma. Iya, Pak Nonem diam dulu ya, biar Pak Yusuf kelar dulu. 17:9. Pak Yusuf, Gimana Bang kata-katanya? Pak Nonem Anda diam dulu, jangan diganggu dulu, biar Pak Yusuf dulu. Ya, Anda standby aja dulu, oke? Kalau nggak tahan dibawa aja. Silakan Pak Yusuf, lanjut. Ini ya, yang 17:9 tadi loh. Itu apa kata-katanya semua gitu atau gimana? Saya tidak begitu hafal. Tetapi saya baca, aku berdoa kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. kalau itu mereka itu kan kaitannya dengan perikop yaitu untuk murid. Tetapi kan di bawahnya juga tidak hanya murid kayaknya seperti itu. Ya, ini doa untuk murid-muridnya Pak. Kalau kita lihat di dalam perikopnya, itu adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul. Untuk murid. Dan malah juga doa itu untuk semacam legalitas Yesus pada muridnya. Yes, untuk betul. mempercayai apa yang disampaikan muridnya. Betul gitu ya. sekali. Jadi Jadi apa yang dicatat para murid yang dalam Injil itu adalah sudah ada legalitas gitu ya Bang ya. iya, tetapi harus hati-hati. Karena ada juga yang nyamar, yang bukan murid tapi pentuhan, tapi mengatakan dirinya murid. Karena murid-muridnya tidak mempertuhankan Yesus. Harus hati-hati Pak. Iya, Kita silakan. kembali ke utusan dalam Yohanes saja dulu Bang. Karena nanti banyak malah melebar gitu. Iya, silakan. Kemudian kalau gini, tadi kan utusannya itu untuk melakukan semua pekerjaan dan melakukan semua firman gitu ya Pak. Iya. Kalau menurut Yohanes itu inti dari ajaran yang disampaikan itu apa Pak? Inti dari apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus jelas, dia hanya utusan, tidak lebih. Iya, saya juga ini membahas utusan itu. Iya. Tapi kan yang saya tanyakan itu apa inti dari perintah atau inti firman menurut Yohanes gitu ta? Bukan ajaran atau bukan pekerjaan. Kalau yang barusan Bang Yuma katakan kan pekerjaan itu semacam pekerjaan. Tetapi semua firman kalau di inti Yohanes itu apa tuh Pak? Inti dari Yohanes itu, kalau kita unsur penilaiannya Yesus, bukan penulisnya, adalah hidup kekal. Dan untuk memperoleh hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3 ada 2 tiketnya. Harus dua-duanya ada 2 tiket dan harus 2 tiket ini kita pegang. Apa itu? Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Iya, kembali ke utusan terus ya. Iya, memang gitu. Ya. Makanya hidup kekal itu beriman kepada Yesus sebagai utusan. Keluar daripada itu iman palsu. Pasti sesat. Oke. Supaya memperoleh hidup kekal itu kan ada perintah, ada jalan,
Yang saya tanyakan menurut Yohanes jalannya itu perintahnya itu apa toh? Atau firman-firman yang disampaikan ada intinya itu apa gitu loh. Bapak, kalau Anda kembali kepada Yohanes 14 kata Yesus, firman yang kau dengarkan itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan aku. Dengan kamu. Nah, berarti inti dari pengajaran Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup adalah semua perkataan-perkataan Yesus yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, itulah yang harus Bani Israel taatin, bukan yang lain. Nah, itu intinya itu di situ. Berarti ya betul, berarti intinya ada terletak di dalam Yohanes 14:6 itu ya kan ya. Betul. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siap. Berarti kebenaran yang disampaikan oleh Yesus menurut Yohanes adalah kebenaran semua gitu kan. Iya. Ya, oleh karena itu intinya ada menyangkut masalah perilaku individu. Betul. Yaitu harus baik, benar, dan membangun. Sejauh mana itu baik, benar, dan membangun itu akan mengarah ke rumah Bapa atau ke surga gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Berarti perintahnya adalah kalau melakukan perilaku individu itu adalah sikap, kemudian ucapan atau lisan, dan juga tulisan itu harus baik, benar, dan membangun. Itu menurut Yohanes, karena Yohanes itu kayaknya ahli filsafat itu. Menurut saya seperti itu. Kemudian ini Bang Yuma, ini masih ke utusan ya, masih ke utusan. Kalau menurut Yohanes juga yang diutus untuk apa loh sebenarnya itu? Kalau menurut Yohanes? Diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, agar Bani Israel kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Tujuan utusan Bang. Apa tujuan utusannya? Tujuan utusannya itu Pak, untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Oh, itu pendapat Bang Yuma ya, untuk kembali ke hukum. Itu jelas itu. Itu jelas di dalam Yohanes 17 nomor 7 kan itu ada sangat jelas diuraikan di sana. Bahwa maksudnya Bang Yuma kan berpendapat itu putusannya agar kembali ke ajaran Taurat itu kan? Betul. Nah, makanya dia katakan tetapi gimana? ini Bang Yuma kan dalam Zoom itu mengatakan kalau kebenaran itu datang dari Allah, salah datang dari saya. Apa yakin bahwa itu hanya untuk mengembalikan supaya balik ke Taurat? Itu yakin benar itu? Iya, betul. Dan Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus utusan selain aku, yaitu seorang penolong. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup. Maka akan datang seorang penghibur. Jadi intinya Yesus datang sebagai utusan mengajarkan Bani Israel kembali pada hukum Taurat dan mengimani akan datangnya sosok penolong lain setelah Yesus itu pergi. Oke, berarti Bang Yuma berpendapat bahwa diutus hanya untuk meluruskan atau Bani Israel agar sesuai dengan hukum Taurat, gitu ya. Siap. Kalau saya tidak, Bang. Pemahaman saya bukan seperti itu. Mungkin beda. Ini hanya beda ya, Bang. Tidak apa-apa, itu kan pendapat Bang Yuma seperti itu, gitu ya. Iya. Nah, kalau saya ya ini sebelum itu, kalau dasar hukum Taurat itu agar selamat apa tuh, Bang? Mentaati segala peraturan-peraturan. Maju, kalau mau belajar bukan di sini roomnya Pak, di sini diplesetkan Alkitabnya Pak. Ini room Islam. Bapak cari room Kristen kalau belajar Alkitab Bapakku sayang. Sombong. Tolong dikeluarin aja, nggak perdebatan aja. Sombong.